Chen老师 dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali ya untuk pembelajaran kita. Oke, kita mulai yaitu tentang bertanya keluarga atau wen jia ting ya. Oke, kita mulai dengan wen jia ting ya. Wen itu bertanya, jia ting itu adalah keluarga. Nah, kita mulai dengan kata jia ya. Jia ini adalah rumah ya, tapi maksudnya bukan rumah ini, artinya di keluarga kita maksudnya ya. Kalau hanya rumahnya itu biasanya kita sebut fangzi ya. Fangzi itu rumah. Misalnya kita membeli rumah ya, mai fangzi. Kalau jia itu nggak bisa dibeli ya. Nah, jia itu adalah home. Kalau fangzi itu house ya, house itu bedanya. Jadi jia dalam bahasa Indonesia itu rumah, itu artinya keluarga kita. 我家有三只狗 ya. 我家 di rumah saya itu ada 有三只狗, ada 3 ekor anjing ya. Gou ini anjing. Anjing menggunakan 只, 三只 berarti 3 ekor ya. 我家有三只狗，玛丽的家离 Alfamart 很近。Nah, 玛丽 Mary 的家 artinya rumahnya Mary, jaraknya dari Alfamart ya. Li ini adalah jarak dari Alfamart, 很近 sangat dekat ya. 近 ini dekat. Jadi 玛丽的家离 Alfamart 很近。Nah, ini jia ya, keluarga kita ya, rumah kita. Kemudian you ini ada ya, you. Didi you Hanyu Shu. Adik memiliki ya Hanyu Shu, yaitu buku bahasa Mandarin. Gege 没有笔记本. Yo lawannya adalah 没有 itu tidak ada. 笔记本 itu buku catatan ya. 哥哥没有笔记本. Nah, abang tidak ada buku catatan. Oke, yo. Lanjut adalah 做 mengerjakan, melakukan. 姐姐喜欢做蛋糕. 蛋糕 ini kue tar, kue ulang tahun. 姐姐喜欢做蛋糕. Kakak ya, kakak laki-laki, kakak perempuan ya, 喜欢做蛋糕, suka ya, 喜欢 melakukan atau membikin atau membuat ya. Di sini artinya membuat. 做蛋糕 membuat kue tar. 昨天你在公园做什么? 昨天 ya, kemarin kamu 在公园 di 公园 ini adalah taman ya. 在公园做什么 mengerjakan apa ya. 昨天你在公园做什么? Kemudian 工作 nah, 工作 ini pekerjaan. Wang Ming 在虾皮公司工作. Katanya Wang Ming ini di ya, 在 ini di 虾皮公司 ini perusahaan, 虾皮 ini Shopee ya. 虾皮公司 berarti perusahaan Shopee bekerja, 工作. Nah, jadi 工作nya itu adalah di belakang. Jadi Wang Ming 在虾皮公司工作. Jadi jangan kita membuat Wang Ming 工作在虾皮公司 itu salah ya. Jadi keterangan tempat ini harus duluan. Ini predikat ya. Jadi intinya rumusnya itu polanya ya, polanya itu keterangan tempat itu selalu di depan predikat ya. Nah, seperti itu. Dia beda dengan bahasa Indonesia. 你爸爸在做什么工作? 你爸爸 bapakmu 做什么工作? Pekerjaannya apa atau melakukan apa pekerjaan? Berarti bapakmu
bekerja apa? Apa pekerjaan bapamu ya? 你爸爸做什么工作? Kemudian kou itu artinya mulut. Nah, selain artinya mulut ya, kou juga itu untuk menyatakan jumlah anggota keluarga, itu juga menggunakan kou. 你家有几口人? Nah, 你家 di rumahmu 有几口人? Ada berapa orang? 几口人. Jadi kalau untuk bertanya jumlah anggota keluarga, kita harus menggunakan kou, jangan menggunakan ke. Ya, nggak boleh 你家有几个人? Nggak boleh ya. Nah, 我家有五口人. Di rumah saya ada 五口人, berarti ada 5 orang. Jadi kou ini adalah kata bantu bilangan yang digunakan untuk menyatakan jumlah dari anggota keluarga. Dan ini adalah wajib dimasukkan. Jadi tidak boleh kita bilang 我家有五人. Nah, kalau bahasa Indonesia kan boleh 5 orang, 五人. Kalau bahasa Mandarin tidak boleh, dia harus memasukkan kata bantu bilangannya ya. 五口人. Nah, kalau ke bagaimana? Kalau ke ini untuk umum, bukan anggota keluarga. Misalnya, 在那儿有几个工人, pakai 几个. Ya, 在那儿 di sana ada berapa orang 工人. 工人 itu pekerja. Ya, 工人. 几个, kenapa kita bertanya menggunakan ke? Karena 工人 ini bukan anggota keluarga, tapi dia orang. Ya, pakai ke. 在这儿有7个工人. 在这儿 di sini, kalau ini 那儿 di sana, 这儿 ini di sini ya. 在这儿 di sini 有7个工人, ada 7 orang bekerja ya, 7个工人. Oke. Jadi ke dengan kou ini sama-sama untuk orang. Hanya bedanya kalau ke ini untuk orang secara umum, kou ini untuk orang tapi jumlah anggota keluarga ya. Lanjut, taifu. Nah, taifu zaman dulu itu tabib ya, tabib. Nah, zaman sekarang taifu ini adalah panggilan untuk dokter. Jadi disamain dengan isheng ya. Isheng ini dokter, taifu ini juga dokter. Jadi kalau di Tiongkok itu isheng itu boleh kita panggil taifu ya, sama saja. 我妹妹是一位大夫. 我妹妹 adik saya 是一位大夫 adalah seorang 大夫. Nah, 位 di sini ya beda lagi ya. 一位 seorang, satu orang, 大夫 ya, dokter. 位 nah biasanya digunakan untuk menyatakan orang tapi biasanya pekerjaannya, dia pekerjaannya apa ya. Nah, karena taifu ini sebuah pekerjaan, maka menggunakan 位. 我妹妹是一位大夫. 大夫, 我先生怎么样? Nah, ditanya, dokter, 我先生怎么样? 先生 ini kan tuan, ya, tuan, mister. Tapi 先生 di sini juga bisa berarti suami. 我先生 itu artinya suami saya. Ya, 先生. Jadi bukan tuan saya, bukan ya. Jadi kalau misalnya adik-adik mendengar ada orang bilang 他是我先生, berarti dia itu suaminya. Ya, 我先生 suami saya. 怎么样? Bagaimana? Nah, dia tanya dengan taifu ya, bagaimana keadaan suaminya. 和 dan 我和他去超市买衣服. 和 ini dan 我和他 saya dan dia 去超市 ya supermarket 去超市买衣服 pergi ke supermarket membeli 衣服 membeli pakaian. Jadi di sini diperhatikan 去超市 ini adalah keterangan tempat ya kan. Mai ini predikat. Jadi keterangan tempat itu harus selalu dipasang di depan predikat. Itulah bahasa Mandarin. Tidak boleh kita seperti bahasa Indonesia. Saya dan dia membeli pakaian di supermarket. Kalau bahasa Indonesia, di-nya di belakang. Keterangan tempat di belakang ya. Kalau bahasa Mandarin, keterangan tempat malahan
harus diletakkan sebelum predikat. Jadi saya dan dia pergi ke supermarket membeli pakaian, ya. 玛丽和大卫都是留学生。玛丽和大卫，玛丽 Mary dan David semuanya adalah ya 都是留学生。Masih ingat 留学生 pelajar asing ya, pelajar luar negeri. 留学生。哥哥 abang laki-laki, kakak laki-laki ya, 哥哥。我哥哥很幽默。Yomo ini humoris ya, orang yang suka bercanda itu namanya yomo. 我哥哥很幽默. Abang saya orangnya itu sangat humoris. 他是李建华的哥哥. 他是李建华的哥哥. Dia adalah abangnya Li Jianhua ya, Li marga Jianhua namanya. Jadi dia adalah Li Jianhua de哥哥, abangnya Li Jianhua. 姐姐 kakak ya, tapi kakak perempuan. 姐姐很疼妹妹. 姐姐 sangat 疼 itu sayang. 很疼妹妹 ya. Jadi kakak sangat sayang dengan adik perempuannya, 妹妹. Liu Meiying 是她姐姐. Liu Meiying namanya Meiying, marganya Liu ya. Liu Meiying 是她姐姐 adalah kakaknya dia, 是她姐姐 ya. Dia ini perempuan ya, 她姐姐. 弟弟 弟弟 adik laki-laki, 弟弟。我的弟弟很可爱。我的弟弟 adik saya 很可爱。可爱 ini imut ya, mungil imut ya, 可爱. Jadi 我的弟弟很可爱, adik saya sangat 可爱. 他弟弟上大学了. 他弟弟 adik dia 上大学了, sudah belajar di universitas ya. 上大学 itu belajar di kuliah ya, kuliah di universitas itu namanya 上大学. 大学 ini adalah universitas ya. 他弟弟上大学了. 妹妹 adik perempuan. 妹妹今年6岁了. 妹妹呢 tahun ini, 今年 tahun ini 6岁了 ya, sudah 6 tahun. Jadi ini udah 6 tahun, 6岁了 ya. 妈妈带妹妹去上学. Mama 呢 ya, ibu 带妹妹, 带 itu membawa. 带妹妹 membawa adik perempuan pergi 上学, 上学 itu bersekolah. Jadi 去上学 artinya pergi ke sekolah ya. 去上学. Nah, bukan tempat sekolahnya. Kalau tempat sekolahnya itu 学校. Kalau 上学 itu bersekolah. Jadi 去上学 pergi bersekolah ya, atau pergi sekolah. 没 nah, 没 itu tidak ya, 没 tidak. 我没有自行车 artinya 没有, kalau 没有 di sini bukan artinya artinya tidak ada ya. Jadi tidak ada, 我没有 saya tidak ada. 自行车 自行车 ini adalah sepeda. 我没有自行车 saya tidak ada sepeda. 大卫昨天没去上班. 大卫 David 昨天 kemarin 没去上班 tidak pergi 上班 上班 ini kerja. Jadi kemarin dia tidak pergi 没去 ya, tidak pergi. 上班 nah 上班 ini kerja. 没 digunakan untuk menyatakan tidak ada, biasanya digabungkan dengan 有 ya. 没 digunakan untuk menyatakan tidak untuk kegiatan yang lampau. Sedangkan untuk kegiatan yang sedang berlangsung dan akan berlangsung menggunakan pu. Jadi perlu diperhatikan Mei ini ya, Mei yang ini ya. Biasanya digunakan untuk tidak tapi zaman lampau ya, lampau seperti ini. 昨天 kan kemarin. Jadi 大卫昨天没去上班. Kemarin ya, 大卫 ini ya tidak pergi ke bekerja. Nah, tapi kalau misalnya sekarang ini ya, misalnya 昨天 dihilangkan, 大卫
不去上班 misalnya diganti menjadi 不去上班 tidak pergi bekerja itu berarti konotasinya ke kegiatannya itu sekarang ya, sekarang atau yang akan datang, misalnya 明天 besok, tidak pergi tidak pergi kerja kita bilangnya 大卫昨天 diganti menjadi 明天不去上班 ya, tidak pergi bekerja, jadi 没 menjadi 不 ya. Nah, jadi 没 itu tidak hanya untuk lampau ya, hanya untuk lampau. Kemudian kalau untuk you itu mesti harus 没 ya. Nah, 没有 artinya tidak ada. Jadi tidak boleh 不有 itu nggak ada. Ya nggak ada 不有. Jadi tidak ada itu selalu menggunakan 没有. Kemudian 只 ya. Nah, 只 itu hanya ya, just ya, hanya. 我只有2个苹果. Saya hanya ada 2个苹果，2个 dua buah ya, 2个苹果。我只有2个苹果。张峰只会弹钢琴。张峰呢，只 hanya bisa 只会弹钢琴。钢琴 ini adalah piano. 弹钢琴 berarti bermain piano ya. 张峰只会弹钢琴. 张峰 hanya bisa bermain piano. Jadi piano menggunakan 弹钢琴. Jadi jangan bilang 玩钢琴, nggak boleh ya. Nah, 弹 ya, 弹钢琴. Kemudian kata 2 sama dengan 2 yang berarti 2. Nah, perbedaannya kata 2 ini digunakan untuk jumlah. Sedangkan 2 digunakan untuk angka, ya, nomor, bilangan, hitung ya. Misalnya untuk angka 2 ya, 1 2 pakai 2. Nomor juga sama, nomor ya, 2 3 4 ya, nomor. Bilangan 2 menggunakan 2 ya, 1 2. Hitung 1 2 3 4 5. Nah, itu menggunakan 2. 2 ini untuk jumlah ya. Misalnya 2件衣服, 2 setel pakaian. Nah, pakaian, 衣服 menggunakan 件. Jadi jangan kita bilang 2个衣服, nggak boleh ya, pakai 件. 2件衣服. 2张桌子, ya, 桌子 ini meja. Meja menggunakan 张 ya, 2张桌子. 2 buah meja. 词典 ya, 2本词典. 词典 ini adalah ini liangnya salah ya, liangnya itu sama dengan yang di atas ya. Ini salah ketik saja. Jadi harusnya ini ya, 2本词典. 词典 ini adalah kamus. Kamus itu kan buku. Jadi buku menggunakan 本, 2本词典. Jadi 2 buah buku. 同学 ini teman satu sekolah, teman satu kelas ya. 2个同学 berarti 2 orang teman sekolah. 2个同学. 2部手机. Nah, 手机 ini adalah HP ya. Jadi HP menggunakan 部, 2 buah HP ya. 2部手机. 2辆汽车. Nah, 汽车 ini adalah mobil. Mobil menggunakan 辆. 2辆 berarti 2 buah ya, 2 buah kendaraan mobil ya. 2辆汽车, 2 buah mobil. Nah, jadi 2 ini untuk jumlah, ingat ya, jumlah. Kemudian ke, kata bantu bilangan ke digunakan untuk menyatakan jumlah suatu benda secara umum. Kalau secara umum menggunakan ke, manusia juga menggunakan ke. Kata bantu bilangan ke juga digunakan untuk menyatakan jumlah orang. Contoh, 一个学生, karena 学生 ini adalah orang ya, siswa. Siswa kan orang, menggunakan ke. 一个学生. Nah, secara umum ya, pingguo ini apel. Apel ini kan buah. Jadi secara umum kita boleh menggunakan ke. 2个苹果ya. Jadi benda yang kadang-kadang tidak ada kategorinya ya kita boleh menggunakan ke ya. 2个苹果. Jie ini kan orang. 3个姐姐 misalnya saya bilang saya ada 3 kakak ya. 我有3个姐姐, 3个 ya, ke ini adalah untuk orang. 4个员工, 员工 itu karyawan. Jadi saya punya 4 orang karyawan. 我有4个员工 ya.
4个员工. Kemudian 医院. Nah, 医院 ini, 医院 tahu semua ya, ini apa? Ini bukan hotel ya, tapi hotel juga sih ya untuk orang yang sakit ya. 医院, rumah sakit. Kemudian 银行, 银行 ini bank, ini bank ya, 银行 bank. Kemudian 公司, 公司 perusahaan ya, perusahaan kita bilangnya 公司, bacanya si, jangan dibaca si, 公司 salah. 公司. 护士, 护士 perawat ya, perawat. 护士. 职员, 职员 karyawan, sama dengan 员工 ya, 员工 juga karyawan. 职员 ya, 职员. 商人, 商人 ini pebisnis, pedagang. Boleh bilang pedagang, boleh bilang pebisnis, itu adalah 商人. 警察 ya, 警察 ini polisi ya, 警察. Nah, polisi. Instansinya kalau di Tiongkok itu orang bilangnya Kong'an ya. Kong'an itu instansi kepolisian, bagian keamanan biasanya ya. Itu kita sebutnya Kong'an. Makanya kalau di Tiongkok itu mobil-mobil polisi itu tulisannya bukan Jingcha, melainkan Kong'an ya. Kong'an, bacanya Kong'an. Nah, tapi profesinya adalah Jingcha ya, ini ya, Jingcha. Nah, ini contoh pakaian-pakaian Jingcha ya, polisi ya. Nah, ini juga, ini polisi, ini tentara ya. Nah, ini perbandingan pakaiannya saja. Kalau di Tiongkok itu polisi itu di bawah tentara ya, di bawah naungan tentara. Beda dengan Indonesia. Kalau di negara kita itu polisi dengan tentara itu terpisah. Makanya polisi juga ada jenderalnya begitu ya. Nah, ke tentara juga ada jenderalnya. Kalau di Tiongkok nggak ada. Jadi di Tiongkok itu polisi itu di bawah naungan tentara. Jadi tentara itu lebih tinggi dibandingkan polisi. Polisi lebih rendah ya. Nah, kalau di Indonesia polisi dan tentara itu sama rata ya, sama rata. Hanya tugasnya yang berbeda. Nah, itu perbedaannya. Oke, nah ini pakaiannya ya, pakaian ini pakaiannya angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Ini pakaian jenderalnya. Dan perlu diketahui bahwa jenderal di Tiongkok itu bintang 3 itu paling tinggi. Kalau di Indonesia itu jenderal itu bintang 4 ya, itu bedanya. Nah, bintang 4 baru jenderal. Kalau di Tiongkok bintang 3 itu jenderal. Jadi tidak ada bintang 4 ya. Jadi bintang 3 itu paling tinggi. Kalau bintang 4 kalau nggak salah itu presiden negara ya. Nah, itu baru bintang 4. Nah. Lanjut, Kongjie. Kongjie ya. Kongjie ini pramugari ya. Kongjie. Kemudian Mishu. Mishu sekretaris ya. Mishu. Oke, kita masuk ke kalimat utama ya. Yang pertama adalah Ni jia you ji kou ren. Kita bertanya, Ni jia you ji kou ren, di rumahmu ada berapa orang? Wo jia you san kou ren, di rumah saya ada 3 orang ya. You san kou ren. Ni papa zuo shenme gongzuo? Apa pekerjaan bapakmu? Ni papa zuo shenme gongzuo? Ni jeje, ni you jeje ma? Apakah kamu punya kakak ya? Apakah kamu punya kakak? Ni you jeje ma? Ni jeje zai nar gongzuo? Kakak kamu itu zai nar gongzuo? Di mana bekerja atau bekerja di mana ya? Zai nar gongzuo? Dialog 1. Kita melihat percakapan Sushan dengan Tawe. Sushan bilang, Tawe, ni jia you ji kou ren? Nah, dia tanya dengan Tawe itu,
keluarga kamu ada berapa orang? Tawi bilang, 我家有3口人. Di rumah saya ada 3 orang, yaitu papa, mama,和我. Ada bapak, ibu, dan saya. 你家呢? Nah, ingat ne, masih ingat ya? Berbalik bertanya. 你家呢? Kalau rumahmu, nah, kalau keluargamu juga boleh. Sushan bilang, 我家有5口人. Nah, kalau di keluarga saya, di rumah saya ada 5 orang. 5口人 terdiri dari papa, mama, 姐姐, 弟弟和我. Ya, jadi ayah, ibu, kakak, adik, dan saya. 你爸爸做什么工作? Jadi Sushan nanya papanya si Tawi ini ya. 你爸爸做什么工作? Bapakmu kerja apa? Tawi bilang, 我爸爸是大夫. Nah, bapak saya adalah 大夫. Masih ingat 大夫? Ya, dokter ya, 大夫. Susan bilang, 你妈妈呢? Nah, kalau mamamu, mamamu ya, 你妈妈呢? 我妈妈是老师. Ibu saya adalah guru. Dialog 2. Mating dengan Mali ya. Mating, Mali. Mali bilang, 你有姐姐吗? Nah, apakah kamu punya kakak ya? Nah, jadi Mating tanya dengan Mali ya. 你有姐姐吗? Mali bilang, 我没有姐姐. 我只有一个妹妹. Saya tidak ada, 没有姐姐, tidak ada kakak. 我只有, saya hanya, 只有, hanya ada 一个妹妹, seorang adik perempuan saja. 你呢? Kamu? Mating ya. 我有一个哥哥和一个弟弟. Nah, kalau saya ada 一个哥哥, seorang abang, 和一个弟弟 dan seorang adik laki-laki. 你弟弟工作吗? Nah, Mali tanya, 你弟弟工作吗? Apakah adikmu bekerja ya? 你弟弟工作吗? Mating bilang, 不工作, tidak bekerja ya, 不工作. 他是学生, dia adalah siswa. Berarti adiknya masih belum bekerja ya, 不工作. 他是学生, dia adalah siswa. 你妹妹在哪工作? Jadi Mating tanya dengan Mali, 你妹妹在哪工作? Adikmu, adik perempuan kamu, 在哪儿工作? Di mana bekerjanya? Mali bilang, 她在医院工作. Dia di rumah sakit bekerja atau dia bekerjanya di rumah sakit ya, 医院. 她在医院工作. Mating bilang, 他是大夫吗? Apakah dia adalah dokter? 他是大夫吗? Mali bilang, 他不是大夫. Dia bukan, ya, 不是, bukan dokter. 他不是大夫. 他是护士. Dia adalah 护士. Apa 护士tadi? Nah, 护士 adalah perawat. Oke, kita lanjut dengan 语法 sekarang ya. 语法. Kata bahasa ya, dengan tata bahasa yang pertama adalah ma, dengan menambahkan kata bantu ma ya. Ma ini apakah ya, kah. Nah, pada kalimat berita maka terbentuklah kalimat tanya. Contoh, ini kalimat beritanya, 他是我哥哥, dia adalah abang saya. 他是我哥哥. Kita tambahkan dengan ma di sini, terciptalah atau terbentuklah kalimat ini, kalimat tanya. 他是你的哥哥吗? 他是你的哥哥吗? Apakah dia adalah abangmu ya? Jadi kalau kalimat beritanya begini, kita membuat pertanyaan, 他是你的哥哥吗? Nah, jawabannya ya, 他是我的哥哥. 他是大夫. Ini kalimat beritanya, dia adalah dokter. 他是大夫. Kalau kita buat jadi interrogatifnya, 他是大夫吗? Ya, 他是大夫吗? Apakah dia adalah dokter? 他是大夫吗? Jawabannya ya, 他是大夫. Mei dengan pu, dengan menggunakan pola kalimat positif dan negatif dari predikat, kata kerja ya, atau kata sifat, sehingga terbentuklah kalimat tanya. Contoh, 她是我姐姐 ya, 她是我姐姐. Ini kalimat beritanya ya.
dia adalah kakak saya, 她是我姐姐. Nah, kita boleh menggunakan kalimat positif dan negatif ya. Kalimat tanya artinya di sini adalah kalimat tanya, kalimat positif dan negatif ini. Positifnya adalah 是, negatifnya adalah 不是. Maka terbentuklah kalimat tanya. 她是不是你姐姐? 他 dia, iya atau bukan. 是不是你姐姐 kakakmu ya. Dia iya atau bukan kakakmu? Jawabannya 她是我姐姐. Contoh yang lain. 他很好, dia sangat baik. Artinya dia baik-baik saja ya. 他很好. 他好不好? 好 ini positif, 不好 negatif. 他好不好? Nah, dengan kalimat positif dan negatif terbentuklah ini kalimat tanya ya. Dia baik atau tidak? Dia baik tidak gitu. 他好不好? Nah, contoh lain. 他去学校. Dia pergi ke sekolah. Ini kalimat beritanya. 他去学校. Kita ganti dengan kalimat positif dan negatif. Positifnya 去, negatifnya 不去. 他去不去学校? Dia pergi tidak ke sekolah. Nah, itu menjadi kalimat tanya ya. Dia pergi tidak ke sekolah. 他去不去学校? Nah, jawabannya 他去学校. Kalau dia tidak pergi, jawabannya 他不去学校. Itu juga bisa. 他去没去学校? Nah, ini juga bisa. Masih ingat mei? Kalau mei berarti lampau ya. Kalau ini adalah sedang berlangsung atau yang akan datang ya. Ini lampau. 他去没去学校? Dia pergi tidak ke sekolah. Kalau misalnya kita ingin tanya dia itu kemarin pergi tidak ke sekolah, tanyanya menggunakan mei. 他去没去学校 ya. Kalau sedang berlangsung menggunakan bu. 他去不去学校? Atau yang akan datang atau besok kita juga menggunakan bu ya. Jadi 他去没去学校? Ini adalah ceritanya lampau. 几多少? Jika jumlah yang ditanyakan di antara 1 sampai 10, maka digunakan kata ji ya. Untuk bertanya jumlah yang di atas 10 ya, kalau jumlah di atas 10 menggunakan kata 多少. Jadi ji ini adalah jumlahnya yang di bawah 10, ini yang jumlahnya di atas 10. Contoh, 你家有几口人? Kita bertanya menggunakan ji karena dianggap di keluarga orang itu tidak jarang ya terjadi yang lewat dari 10 orang ya, jarang sekali. Kecuali itu kalau anaknya ada 8 ya kan, nah mungkin bisa terjadi ya 10 orang pas ya. Nah, tapi zaman sekarang orang melahirkan anak kan tidak banyak-banyak ya, 1 2 itu udah cukup. Nah, makanya penggunaan ji ini terus dipakai ya. 你家有几口人? Di rumahmu ada berapa orang? Atau di keluargamu ada berapa orang? 他有几辆车? Dia ada berapa buah mobil? Nah, kalau mobil juga dianggap orang itu jarang sekali punya lewat dari 10 mobil ya. Biasanya 1 mobil, 2 mobil udah dianggap kaya lah begitu ya. Nah, orang kaya biasanya 3 mobil lah. Nah, kan? Nah, kalau sampai 12 mobil, 13 mobil itu udah terlalu kaya itu. 他有几辆车? Dia ada berapa buah mobil? Nah, menggunakan ji ya, karena mobil kan tidak sampai 10. 你们班有多少个人? Pan ini kan kelas. Kalau kelas kan tidak mungkin 1-2 orang ya. 你们班 artinya kelas kalian. 你们班有 ada. Bertanyalah menggunakan 多少 berapa orang. 多少个人? Jangan menggunakan 几个人 lagi. Kalau 几个人 berarti dianggap kelasnya hanya 1-2 orang. 图书馆有多少本汉语书? 图书馆 ini perpustakaan. Perpustakaan 有多少本? Nah, lihat. Dia tidak mengatakan 有几本. 有多少本 berarti bukunya banyak kalau di perpustakaan. Ya kan?
Hanyu Shu, buku bahasa Mandarin ya. Hanyu Shu, di perpustakaan ada berapa buah buku bahasa Mandarin? Pasti lewat dari 10 dong kan. Nah, jadi 图书馆有多少本书? Nah, tapi kalau bertanya dengan orang, kamu bawa berapa buku hari ini? Misalnya kita prediksi itu di bawah 10. Boleh kita tanya, ni tai le ji ben shu, ya, ni tai le ji ben shu. Nah, tapi kalau misalnya kita prediksi dia bawanya banyak, kita boleh bilang, ni tai le duo xiao ben shu, duo xiao ben shu. Nah, ya. Jadi tergantung prediksi kita ya, bahwa barang itu banyak atau tidak. Kalau banyak, pakailah duo xiao untuk bertanya. Kalau sedikit, pakailah ji ya untuk bertanya. Kata ji ya, ini penjelasan yang kedua. Kata ji bergabung dengan kata benda harus menggunakan kata bantu bilangan. Sedangkan toshao ini kata bantu bilangan boleh tidak dimasukkan. Contoh, ni you jiga pengyou. Kamu ada berapa orang teman? Pengyou, teman. Karena menggunakan ji, maka ke ini wajib dimasukkan ya. Kalau pengyou ini kan orang. Kalau orang yang menggunakan ke, berapa orang teman ya. Ni you jiga pengyou. Nah, ini yang salah. Ni you ji pengyou, ke-nya tidak dimasukkan. Ni you ji pengyou, kamu ada berapa teman? Kalau bahasa Indonesia benar, kalau bahasa Mandarin tidak dimasukkan kata bantu bilangan, ini kalimatnya salah ya. Nah, 你们班有多少个人? 你们班 ini kelas ya. 你们班 kelas kalian 有多少个人? Ada berapa orang? Nah, 多少个人? Kita lihat 你们班有多少人 juga boleh. Jadi ke ini boleh kita hilangkan kalau untuk 多少 ya. Jadi 多少 ini kata bantu bilangannya ini tidak wajib, jadi boleh hilang ya. 你们班有多少人? Nah, ini juga benar. Kita lihat sekarang preposisi cai diletakkan sebelum predikat. Nah, inilah yang tadi Lao Shi bilang. Bahwa keterangan tempat. Karena cai ini kan di. Ini pasti keterangan tempat ini ya. Keterangan tempat. Contoh, ta zai yiyuan gongzuo. Ya, jadi ini cai dengan keterangan tempat ini harus letaknya sebelum predikat. Ini predikat semua. Jadi tidak boleh diletakkan setelah objek ya. Nah, seperti bahasa Indonesia tidak boleh. Jadi 他在医院工作, jangan bilang 他工作在医院, ya salah ya. 他在雅加达工作, dia di Jakarta bekerja, jangan bilang dia bekerja di Jakarta. Jangan bilang 他工作在雅加达, salah. 他在雅加达工作, ya, dia di Jakarta bekerja. 他在北京学习汉语, dia di mana? Di Beijing belajar bahasa Mandarin. Ya, jangan bilang 他学习汉语在北京. Ya, ini sudah salah kalimatnya. Intinya keterangan tempat tidak boleh diletakkan setelah predikat, tidak boleh. Harus sebelum predikat ya. Ini contohnya yang benar. Ini semua keterangan tempat. 在医院, 在雅加达, 在北京. Nah, ini predikatnya, kata kerja semua kan. 工作, 工作, 学习. Ini objeknya, 汉语. Lanjut, jika ada adverb ya, adverb itu keterangan biasanya ya, maka adverb harus diletakkan sebelum cai. Kalau ada adverb ini, adverb maka sebelum cai. Adverbnya apa? Ye, masih ingat ye, juga ya. Pu, bisa dibaca pu, tergantung nada yang kedua ini ya. Pu ini juga adverb, ye ini adverb ya. Contoh, ta ye zai yiyuan gongzuo, dia juga di rumah sakit bekerja. 他不在雅加达工作, dia tidak di Jakarta bekerja atau dia tidak bekerja di Jakarta ya. Jadi jangan kita pakai bahasa Indonesia 他不工作在雅加达, ya, salah ya. 他不在雅加达工作, 他也在北京学习汉语, dia juga di Beijing belajar bahasa Mandarin ya. Jadi kalau ada adverb, letakkanlah sebelum cai ya, atau sebelum keterangan tempat ya. Diingat saja, sebelum keterangan tempat. Nah, selesailah sudah ya
pertemuan kita. Kita lanjutkan lagi di pertemuan yang berikutnya ya. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas untuk semuanya.